Pertama, Dunia Kedua, dan perang besar yang terjadi pada dua era itu. Bahkan buku Harley pun tidak hanya berisi sejarah saja, melainkan juga berisi ramalan tentang akan adanya perang besar yang ketiga pada masa depan nanti. Robin bilang, karena dalam setiap perang sosok Dewa Matahari Nika selalu terlibat, maka artinya pada perang dunia ketiga nanti, Luffy sebagai pengguna kekuatan itu sekarang ini pun akan terlibat juga. So membenarkan hal tersebut, bukan hanya sekedar terlibat, tapi Luffy juga akan menjadi tokoh paling penting dalam perang nanti. Dia juga menambahkan, para pengguna kekuatan dewa lain pun akan muncul dalam perang tersebut, tapi dia belum tahu detailnya akan bagaimana. Robin pun kemudian berkata, ada banyak hal menarik yang ingin dia pelajari lebih lanjut dari buku Harley itu. Seperti apa sebenarnya ular api neraka dan dewa bumi dalam dunia pertama, dan apa maksud dewa hutan mengirim iblis dalam dunia kedua. Ada begitu banyak hal menarik yang tertulis dalam teks kuno pada buku itu. Tapi Robin paham buku tebal dengan isi yang kompleks seperti Harley tidak bisa dia baca dan pahami sekaligus dalam waktu singkat. Untuk sekarang, Robin baru membaca beberapa bagian saja. Maka dia berencana akan menyalin buku tersebut ke dalam buku berukuran normal agar bisa dia bawa dan dipelajari. Robin yakin dia akan mampu melakukan itu dengan relatif cepat, sebab dia memiliki kekuatan buah iblis Hana-Hana no Mi yang memberinya kemampuan untuk menciptakan banyak mata dan tangan di banyak tempat, sehingga proses untuk menyalin buku itu akan menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Saul pun bilang itu adalah ide yang bagus, karena Saul juga tahu untuk memahami seluruh isi dari buku Harley membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun hal itu akan Robin lakukan nanti, karena sekarang dia harus segera pergi menyusul ke pesta di desa barat, sebab dia tidak enak hati pada bajak laut Gen Warrior jika terlalu lama datang ke pesta itu, mengingat pesta tersebut mereka selenggarakan untuk menyambut bajak laut tepi jerami. Chopper juga setuju sehingga Saul pun akan mengantar mereka ke desa barat. Lalu cerita beralih keluar Pulau Elbaf, tepatnya di markas besar Angkatan Laut. Akainu masih kesal karena Garp mengabaikan perintahnya, sehingga sekarang Garp ditahan di Pulau Hachinosu. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum Garp menyelamatkan Koby di Pulau Hachinosu, sebenarnya Akainu sudah mendiskusikan masalah ini. Akainu bilang dia akan mengurus masalah Koby yang sedang ditahan nanti, karena saat ini terlalu banyak masalah yang harus dia urus. Namun, karena Garp tidak mau menunggu lama, dia malah pergi ke sana hanya dengan membawa kelompok kecil saja. Akainu sudah punya firasat buruk bahwa Garp akan mengalami masalah di sana, dan benar saja Garp kalah dan kini ditahan di Pulau Hachinosu. Meski pada akhirnya Koby selamat, tapi menurut Akainu itu tidak setara. Garp yang merupakan salah satu kekuatan tempur besar Angkatan Laut ditukar dengan Koby yang kekuatannya belum matang. Akainu sangat menyayangkan hal ini karena berdampak buruk pada kekuatan Angkatan Laut. Sengoku dan Suru sudah membicarakan hal ini dengan Akainu, sehingga mereka sudah duluan pergi ke rumah sakit Angkatan Laut untuk menemui pasukan Sword termasuk Koby yang sedang dirawat di sana. Akainu juga sempat mendapat komplain dari para Gorosei tentang Kuzan yang saat ini berpihak ke bajak laut Kurohige. Gorosei bilang bahwa jika saja Akainu dulu menghabisi Kuzan di Pang Hazard, maka Kuzan tidak akan menimbulkan masalah untuk pemerintah dunia. Bahkan buah iblis Yehye no Mi milik Kuzan pun bisa diambil lagi oleh pihak pemerintah dunia. Pada saat menerima komplain itu, Akainu hanya terdiam karena dia mengakui bahwa perkataan para Gorosei itu memang sangat benar. Namun di sisi lain juga Akainu tidak bisa menghabisi Kuzan begitu saja, karena bagaimanapun juga Kuzan adalah teman seperjuangannya di masa lalu, dan Akainu berharap Kuzan akan kembali lagi ke Angkatan Laut. Muncul kilas balik singkat saat pertarungan Akainu melawan Kuzan terjadi di Pang Hazard. Pada saat itu, setelah kaki Kuzan berhasil terpotong, sebenarnya Akainu memiliki kesempatan untuk menghabisi Kuzan yang sudah tidak berdaya. Namun Akainu memilih pergi dan membiarkan Kuzan hidup. Jadi memang ada perbedaan level yang sangat terlihat antara kekuatan Akainu dan Kuzan. Pertarungan mereka memang berlangsung lama selama 10 hari, namun pada akhirnya Akainu berhasil menang. Akainu hanya mengalami luka bakar di bagian tubuh dan juga telinganya yang sedikit sobek. Sedangkan Kuzan mengalami luka bakar di tubuh dan kakinya pun terpotong. Untung saja Kuzan memiliki kekuatan Hie no Mi sehingga bisa menggantikan kaki yang hilang itu dengan es yang menyerupai kaki palsu. Di tengah kesibukan Angkatan Laut yang sedang padat ini, Akainu masih bimbang. Apakah dia harus pergi ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Garp atau tidak, sekaligus menuntaskan tugas untuk menghabisi Kuzan yang telah berkhianat. Karena para Gorosei terus mendesak, mau tidak mau Akainu pun harus menuntaskan tugasnya untuk menghabisi Kuzan sang pengkhianat, tepatnya di Kastil Aurus, memperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, dan Rod yang sedang bersama dengan dua raksasa penjaga yang beberapa waktu yang lalu dikalahkan oleh Kesatria Suci. Mereka masih membicarakan soal orang yang mirip dengan Shanks yang menyerang dua raksasa tersebut. Tiba-tiba, karakter misterius dengan topi kasa yang kita lihat dalam chapter lalu sedang mendekati kastil, akhirnya masuk ke sana. Luffy dan Zoro yang bisa merasakan kekuatan dari karakter itu pun bertanya siapa dia. Sambil tersenyum, dia menjawab bahwa dia adalah orang yang akan menuntun Luffy. Tentu jawaban itu hanya membuat Luffy malah bertambah bingung. Kemudian terlihat Rod sangat menghormati karakter tersebut walau dia seorang manusia. Rod pun bilang dia adalah salah satu kru legendaris bajak laut Roger yang bernama Skopper Gaban. Dia juga merupakan ayah dari bocah yang bernama Cullen tadi. Gaban sering menghabiskan waktu di Elbaf dan memang punya rumah di negeri itu. Tapi terkadang dia pun pergi ke dunia luar.
Ketika identitas asli dari sosok misterius itu diungkap oleh Rod, Luffy, Zoro, dan Nami pun terkejut karena mengetahui bahwa dia adalah mantan kru Roger. Luffy bilang, pantas saja dia bisa merasakan bahwa orang itu sangat kuat. Luffy lalu bertanya, kalau memang dia kru Roger, berarti dia mengenal Shanks dan Rayleigh. Gaban pun menjawab tentu saja, dia mengenal semua orang dalam bajak laut Roger. Gaban juga berkata, tadi saat masuk ke kastil itu, dia sempat mendengar mereka berbicara tentang Shanks, sehingga Gaban bertanya ada apa. Raksasa penjaga pun menjawab, beberapa waktu yang lalu ada dua orang misterius yang datang dan menyerang mereka. Salah satu dari dua orang itu terlihat sangat mirip dengan Shanks si rambut merah. Namun para raksasa ragu apakah dia Shanks asli atau bukan. Mendengar itu pun membuat Gaban memberi sebuah penjelasan. Mengingat hubungan baik Shanks dengan Elbaf, maka rasanya mustahil dia tiba-tiba menyerang raksasa tanpa alasan yang jelas. Jadi bisa disimpulkan orang itu bukan Shanks, melainkan saudara kembarnya yang merupakan kesatria suci. Luffy kaget mendengar Shanks memiliki saudara kembar karena dulu si rambut merah itu tidak pernah cerita tentang keluarga aslinya kepada Luffy. Kemudian Luffy bertanya, apa itu kesatria suci? Gaban pun menjawab, mereka merupakan sekumpulan Tenryubito terkuat. Pada masa lalu, bajak laut Roger sudah menyelidiki bahwa salah satu di antara mereka merupakan saudara kembar Shanks. Hal ini merupakan sesuatu yang membuat Luffy terkejut dan juga menjadi pusing. Dia bilang, aneh sekali ada Yonko yang bersaudara dengan Tenryubito. Gaban merespon dengan tertawa lalu bilang, Luffy tidak punya hak bicara begitu, karena keluarga Luffy sendiri juga aneh. Bagaimana mungkin ada Yonko yang memiliki ayah seorang revolusioner dan kakek seorang marinir legendaris? Si Tobi Jeremy itu pun bertanya, apakah Gaban mengenal Garp? Gaban menjawab tentu saja, karena pada masa lalu tak terhitung banyak dibentrokan antara Garp dengan bajak laut Roger. Gaban lalu bertanya, apakah Luffy sudah tahu berita terbaru tentang Garp? Luffy pun bingung dan bertanya, memangnya berita apa? Menandakan dia sama sekali belum tahu soal nasib Garp. Gaban pun menjelaskan, sekarang ini Garp sedang ditahan di penjara Pulau Hachinosu yang merupakan markas dari bajak laut Kurohige. Luffy sangat terkejut ketika tahu Garp sedang ditahan di markas Kurohige. Dia bilang, bagaimana mungkin kakeknya bisa tertangkap oleh mereka? Gaban pun menjawab bahwa situasinya memang sangat tidak menguntungkan untuk Garp. Dari berita yang Gaban baca, Garp dikeroyok oleh para bajak laut di sana. Salah satunya adalah Kuzan si mantan admiral. Garp juga kesulitan karena dia harus menyelamatkan para marinir muda. Jadi tak heran bila Garp bisa tertangkap di sana. Setelah itu, Gaban bilang cerita tentang Garp dilanjutkan nanti saja. Untuk sekarang, ada hal mendesak yang lebih penting. Jika memang benar saudara kembar Shanks datang ke Pulau Elbaf dan menyerang para raksasa, maka mereka harus segera mencari orang itu. Sebab Gaban yakin dia akan melakukan hal buruk yang bisa membuat Elbaf berada dalam bahaya. Sehingga saudara kembar Shanks itu harus segera dihentikan. Cerita berpindah ke tempat lain. Shamrock dan Gunko yang terbang dengan burung anak panah ciptaan Gunko sudah tiba di dunia matahari. Mereka datang ke suatu lokasi yang sepi, lalu Shamrock menggunakan teknik summoning untuk memanggil seorang kesatria suci dari Marijo. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Shamrock memang sudah bilang bahwa dia ingin memanggil satu anggota lagi untuk membantu dia dan Gunko di pulau itu. Orang yang datang tersebut merupakan pria dengan usia yang mungkin sepantaran dengan Shamrock. Dia mempunyai desain karakter yang menarik dan dari penampilannya cukup meyakinkan bahwa dia sosok yang sangat kuat. Dengan kedatangan orang itu, maka sekarang jumlah kesatria suci di Pulau Elbaf ada 3 orang. Shamrock pun bersiap untuk menjalankan rencana selanjutnya setelah mendapatkan penolakan dari Loki. Dalam membuat Elbaf tunduk pada pemerintah dunia, Shamrock ingin menangkap anak-anak raksasa di sana, menebar teror di negeri itu dan juga melakukan negosiasi dengan orang-orang yang punya pengaruh besar di sana. Pertama, Shamrock ingin Gunko mencari bocah-bocah raksasa dan menangkap mereka dengan kekuatan anak panah miliknya. Kedua, sementara Gunko menangkap para bocah itu, kesatria suci yang baru datang itu harus menyerang para prajurit raksasa yang bertemu dengannya untuk menciptakan teror dan ketakutan di sana. Kemudian, Shamrock akan mencari tempat tinggal para bangsawan Elbaf untuk bernegosiasi sekaligus mengancam mereka agar mau membuat Elbaf berafiliasi dengan pemerintah dunia. Menurut Shamrock, langkah-langkah ini akan membawa mereka pada kesuksesan misi. Dia juga mengingatkan Gunko dan kesatria suci yang baru datang itu agar selalu terhubung dengan komunikasi. Bila terjadi sesuatu di luar kendali, segera